konferensi mahasiswa UNTL Solidaritas untuk Papua Merdeka. Salam revolusi. Hari ini genap 63 tahun persetujuan New York dilahirkan oleh Indonesia dan Belanda karena sengketa wilayah West Papua. Persetujuan itu merupakan resolusi konflik yang diterima oleh PBB dalam penanganan kasus wilayah West Papua. Persetujuan itu dipandang oleh PBB sebagai jalan tengah penyelesaian konflik kedua negara, yakni Belanda dan Indonesia. Akan tetapi, persetujuan itu melahirkan malapetaka bagi bangsa Papua sejak administrasi wilayah West Papua jatuh ke tangan Indonesia sesuai persetujuan sepihak ini. Perlu diketahui bahwa New York Agreement adalah naskah persetujuan yang dibuat oleh Amerika untuk mengamankan penting politik ekonomi di Papua melalui Indonesia. Persetujuan itu secara terpaksa ditandatangani oleh Belanda karena Indonesia memang memainkan konspirasi melalui politik bebas aktifnya bersekutu dengan negara-negara komunis, sehingga Belanda yang adalah sekutu blok barat dibujuk oleh Amerika untuk menyerahkan wilayah Nederland, New Guinea atau West Papua ke Indonesia meredam konflik kedua blok. Konspirasi itu kemudian melegalkan status Indonesia di Papua sebagai penguasa administrasi wilayah West Papua tanpa mengindahkan proses pendiri negara Papua yang sedang berlangsung di bawah pemerintahan kerajaan Nederland kala itu. Konspirasi politik Indonesia dan Amerika itu tanpa memperhatikan hak-hak fundamental bangsa-bangsa yang dijamin di dalam piagam PBB, di mana wilayah West Papua sebagai wilayah jajahan Belanda pernah dimasukkan ke dalam daftar wilayah tak pemerintahan sendiri di Komite Dekolonisasi PBB untuk dipersiapkan menjadi sebuah negara merdeka sesuai ketentuan piagam PBB pasal 73 yang menekankan kewajiban pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah jajahan. Karena wilayah West Papua adalah salah satu wilayah tak berpemerintahan sendiri yang ada di bawah koloni Belanda, maka pada 6 Februari tahun 1947 Belanda, Prancis, dan Inggris telah menepakati Kaber Agreement dan terbentuk Komisi Pasifik Selatan, South Pacific Commission, yang berkedudukan di Nomea, Caledonia Baru. Komisi itu terbentuk untuk mempercepat pembangunan wilayah-wilayah tak berpemerintahan sendiri untuk selanjutnya diberikan hak kepada bangsa-bangsa yang terkoloni itu untuk menentukan nasib sendiri termasuk West Papua. Dengan dasar itu, Belanda sebagai penguasa administrasi West Papua telah mengambil Perna sebagai wali untuk mempersiapkan bangsa Papua untuk berpemerintahan sendiri sesuai dengan mandat perwalian yang ditetapkan dalam piagam PBB. Dan berdasarkan semangat itu, Belanda kemudian mengeluarkan ketetapan nomor 1 tahun 1950 tentang pembangunan wilayah Nederland, New Guinea atau West Papua yang kemudian dibagi dalam 20 tahun persiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan persiapan pemerintahan yang direncanakan
mulai berjalan sejak 1951 sampai 1971. Berdasarkan hal itu, pemerintahan Nederland New Guinea mulai membangun wilayah West Papua dengan dibukanya sekolah pemerintahan, akademi kepolisian, akademi militer, sekolah kedokteran, dan juga pelatihan-pelatihan teknik bangunan dan otomotif. Sejak tahun 1951 sampai dengan 1960. Dan pada tahun 1960 itu telah ada lebih dari 400 orang terdidik di Papua yang dipekerjakan mulai dari kepala distrik, guru dan petugas-petugas kesehatan. Kemudian yang dikenal sebagai pasukan militer PBK itu adalah masa persiapan dalam 10 tahun pembangunan pertama wilayah West Papua sebagai tahapan awal menuju penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Dan tahapan kedua yakni 10 tahun pembangunan berikut direncanakan untuk dimulai sejak 1961 sampai 1971. Proses 10 tahun pembangunan berikutnya adalah dengan mempersiapkan pemerintahan dan sistem politik bangsa Papua sehingga dimulai dengan lahirnya partai-partai politik sebanyak 12 partai dan kemudian membentuk New Guinea Rat dan diresmikan pada 5 April tahun 1961. Dan sejak 19 Oktober 1961 NGR melakukan sidang pertamanya dan melakukan penetapan manifesto politik bangsa Papua yang berisi kehendakan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka dengan atribut negara antara lain nama bangsa Papua, bendera bangsa Morning Star, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, dan lain-lain. Tuntutan itu kemudian diajukan kepada pemerintahan Nederland, New Guinea, dan pemerintahan Kerajaan Belanda untuk mulai diberlakukan sejak tanggal 30 November tahun 1961. Akan tetapi Belanda baru menyetujui dan mulai mengakui kedaulatan bangsa Papua secara de facto sejak 1 Desember tahun 1961 melalui pengibaran bendera bintang fajar berdampingan dengan bendera kerajaan Belanda. Akan tetapi kemerdekaan bangsa Papua pada saat itu dikorbankan oleh kepentingan imperialisme dan kolonialisme Indonesia dan serta kapitalisme Amerika sejak Indonesia melancarkan operasi Trikora 19 Desember tahun 1961. Kehadiran Indonesia yang terkesan arogan itu adalah bentuk rasisme pertama yang dirasakan oleh orang Papua karena bangsa Papua dianggap tidak layak memimpin diri sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Akibat invasi militer Indonesia, itulah wilayah West Papua menjadi sengketa antara Belanda dan Indonesia yang kemudian terjadi perundingan kedua negara itu hingga menyepakati New York Agreement pada 15 Agustus tahun 1962 sebagai solusi penyelesaian konflik wilayah West New Guinea atau West Papua saat ini. Meskipun PBB melihat persetujuan New York sebagai solusi penyelesaian konflik wilayah West Papua, namun bangsa Papua melihat itu sebagai awal kehancuran bumi dan manusia Papua.
Sebab persetujuan itu terjadi di luar kehendakan dan kemauan bangsa Papua yang adalah subjek wilayah West Papua. Karena ulah dari lahirnya persetujuan itu, hak politik bangsa Papua dikebiri perlahan-lahan setelah administrasi West Papua diserahkan tangan Indonesia pada 1 Mei tahun 1963. Sejak saat itu juga Indonesia menguasai Papua dengan kekuatan militernya, sehingga rentetan teror, intimidasi, dan pembunuhan orang Papua terjadi. Dan juga praktek persetujuan New York itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti New Guinea Rat. Polisi Papua dan PBK tidak dilibatkan dalam mengawal proses menuju penentuan nasib sendiri yang telah disepakati saat itu. Bahwa hak New Guinea Rat dalam menentukan tata cara atau proses penentuan nasib sendiri bangsa Papua sesuai dengan pasal 18 butir A diabaikan, malah dibubarkan dan digantikan dengan Dewan Musyawarah Pepera. Dengan cara itu Indonesia mengkebiri hak politik bangsa Papua dengan memilih orang-orang Papua tertentu yang konon sudah disiapkan menjelang penentuan nasib sendiri yang dimanipulasi dengan cara Indonesia sendiri, yaitu penentuan pendapat rakyat Pepera. Dampak New York Agreement pada tahun 1962 dan Pepera pada tahun 1969 itu hari ini 63 tahun lamanya rakyat Papua menjadi korban kebrutalan militer Indonesia yang tidak ada hentinya eksplorasi sumber daya alam secara masif oleh berbagai perusahaan-perusahaan kapitalis terus berlangsung yang mengakibatkan bencana ekosida dan etnosida menimpa bangsa Papua. Orang Papua makin menjadi minoritas yang termarginalisasi karena arus transmigrasi yang deras karena adanya pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten dan kota-kota baru. Oleh karena itu, di tanggal rasisme ini, kami mahasiswa UNITL dan rakyat Maubere ingin menyampaikan beberapa butir pernyataan sikap rakyat Papua kepada pemerintahan Indonesia, pemerintahan Belanda, pemerintahan Amerika Serikat, dan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk: 1. Pemerintah Kerajaan Belanda segera bertanggung jawab atas hak politik bangsa Papua yang telah dideklarasikan pada 1 Desember tahun 1961 dalam masa pemerintahan Nederland New Guinea. 2. Pemerintahan Indonesia segera bertanggung jawab atas operasi Trioka tanggal 19 Desember pada tahun 1961 yang telah menciderai hak politik bangsa Papua yang telah diakui Belanda sebagai penguasa wilayah Nederland New Guinea atau West Papua di bawah mandat Piagam PBB pasal 73 tentang pemberian kemerdekaan bagi wilayah jajahan dan Piagam bab 12 pasal 75 sampai 80 tentang sistem perwalian internasional. 3. Pemerintah Indonesia segera hentikan operasi militer di seluruh wilayah konflik bersenjata di Papua dan segera mencari solusi penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat. 4. Pemerintah Indonesia, Belanda,
dan PBB perlu meninjau isi New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 jika resolusi itu merupakan resolusi konflik penyelesaian status wilayah West Papua satu-satunya, karena sampai detik ini rakyat Papua tidak menerima hasil PPRA tahun 1969 dan masih mengklaim 1 Desember tahun 1961 sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. 5. Bahwa PPRA tahun 1969 tidak sesuai dengan isi ketentuan New York Agreement sehingga rakyat Papua dan tegas menolak yang menentangkan klaim kedaulatan Indonesia di Papua berdasarkan resolusi 2504 adalah tidak sah dan cacat hukum. 6. Bahwa terkait dengan butir 5 di atas, Komite Nasional Papua Barat mendesak pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk meninjau proses PPRA tahun 1969 yang tidak adil dan tidak demokratis. 7. Bahwa untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua selama 63 tahun, mahasiswa UNTL dan rakyat Maubere menegaskan kembali kepada pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi untuk segera mengadakan referendum di Papua yang demokratis dan terawasi oleh PBB. Demikian pernyataan sikap politik bangsa Papua ini dikeluarkan untuk diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintahan Indonesia, pemerintah Kerajaan Belanda, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hidup rakyat Papua! Hidup Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Kampus UNTL, Dili, tanggal 15 Agustus 2025. Portavoz Hernani Polinurang. Obrigado.